Baik, kali ini saya akan mempresentasikan bagian akhir tentang hasil pengembangan model pembelajaran yang saya gunakan. Jadi, sebelumnya saya sudah berjanji bahwa saya akan menunjukkan satu sumber ya istilahnya sumber tentang MOC berbasis LMS dan ini adalah salah satu sumbernya. Jadi sudah saya tampilkan di sini. Ini dia a conceptual framework for the development of a MOOC-based knowledge repository to enhance digital planner kompetensi. Jadi saya mengambil MOC berbasis LMS ini dari sini semua. Nah, tapi tidak semua, tetapi saya kembangkan lagi dengan kajian-kajian yang saya ketahui. Nah, terkait dengan pengembangan model pembelajaran yang saya gunakan, ini saya menggunakan model pembelajaran personalisasi berbasis proyek. Sehingga yang saya utamakan di sini adalah personalisasinya atau personalized. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris, tataran Inggris ya, itu kita dinamakan menjadi project based personalized learning. Nah, semua aktivitas ini saya kaitkan. Jadi, mulai dari mengatur fondasi, identifikasi proyek, kemudian pengetahuan keterampilan kemampuan, proyek mikro dan rubrik, pengembangan SDM sumber daya dan situs daring, dan yang terakhir adalah facilitation plan atau perencanaan fasilitasi. Nah, dalam setiap ini itu nanti yang mengerjakan adalah personalnya masing-masing atau pembelajar atau pesertanya masing-masing. Jadi, saya tidak akan memberikan aturan tertentu atau pakem mengenai pembelajaran yang dilakukan dalam konteks basis proyek, tapi semua diatur oleh diri mereka masing-masing. Yang nanti kerangkanya pasti akan terjadi seperti ini. Yang dalam artian, mulai dari mereka akan mengatur bagaimana landasan berpikir yang nanti konkretnya gimana, dari sisi pengalaman yang mereka peroleh, kemudian mulai identifikasi nanti proyek yang dikembangkan apa, kemudian skill yang mereka miliki apa untuk bisa mendukung itu, kemudian mulai nanti dibuat rancangannya, kemudian nanti situs atau media yang digunakan apa, dan nanti mereka bisa facilitation plan, mulai merencanakan fasilitasinya nanti seperti apa, penampilannya nanti seperti apa. Nah, itu semua adalah rubrik dalam artian framework atau kerangka dari model pembelajaran personalisasi berbasis proyek yang saya adaptasikan dari tulisan ini. Nah, pembelajaran ini didasarkan pada teori belajar konstruktivistik sebagai basis utama, grand teori utama yang digunakan. Yang dalam artian bahwa harus menyesuaikan dengan kekhasan yang dimiliki oleh pembelajar masing-masing. Sehingga saya memberikan pilihan seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, seperti ini. Pilihan. Jadi, eh, kami atau saya mengembangkan ini ingin agar mereka bisa memiliki pengalaman mereka bisa diperkuat kembali, lalu kemudian hasil penguatan ini bisa saya hargai sebagaimana yang ada dalam taksonomi Marzano. Tapi juga tetap ada namanya luaran, sebagaimana yang ada di taksonomi Bloom. Dalam artian, eh, saya mengharapkan mereka juga bisa memproduksi media pembelajaran dan itu dibuktikan dengan hasil akhir berupa produk media yang mereka kembangkan. Nah, ini adalah rubriknya. Jadi saya memberikan simbol-simbol tertentu. Kalau mereka bisa mengikuti semua kegiatannya, maka saya akan memberi A. Kemudian intinya saja adalah mereka mengikuti. Saya tidak menilai secara pengetahuan dan sebagainya, tapi yang saya ini adalah mereka berpartisipasi atau tidak, gitu aja. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang dibuat dari salah satu peserta dan ini salah satunya bentuknya video. Tapi sebenarnya produk yang mereka kembangkan saya tidak membatasi. Mereka boleh mengirimkan bentuk produk apapun, baik itu video, baik itu modul atau apa begitu atau PPT sekalipun saya terima. Nah, akhirnya menimbulkan materi-materi konten-konten yang terjadi seperti ini. Semuanya sama dari topik pertama sampai akhir. Nah, tapi yang membedakan adalah deskripsinya saja. Tapi nanti intinya adalah yang penting adalah di akhir kegiatan, yaitu ada project based personalized learning.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.